Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya jaringan di rumah atau kantor kita bisa sepinter itu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas otak di baliknya, yaitu switch. Kita akan lihat gimana perangkat yang awalnya nggak tahu apa-apa ini bisa belajar jadi semacam pengatur lalu lintas data yang super cerdas. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kedengerannya emang rumit banget ya, kirim email ke satu komputer di antara miliaran komputer lain di dunia. Tapi percaya deh, jawabannya itu dimulai dari sesuatu yang skalanya jauh lebih kecil, yang ada di dekat kita, jaringan lokal. Ternyata nih, rahasianya ada di sebuah proses belajar yang cerdas banget, dan itu terjadi setiap kali kita ngeklik tombol kirim. Biar kita makin paham jeniusnya si switch, kita bandingin dulu sama pendahulunya, yaitu hub. Coba bayangin hub itu kayak orang yang suka teriak-teriak di tengah ruangan yang lagi rame. Semua pesan diteriakin ke semua orang. Wah, berisik banget dan gak efisien kan? Nah, switch ini beda total. Dia itu ibarat kurir pribadi yang nganterin surat rahasia langsung ke tangan penerimanya. Diam-diam tapi efektif, jauh lebih elegan. Oke, sekarang mari kita kenalan lebih dekat sama jagoan kita hari ini, si Switch. Anggap aja dia ini polisi lalu lintas yang super efisien di persimpangan jalan data kita. Tugas utamanya yaitu mastiin tiap paket data sampai ke tujuan yang benar, tanpa macet, tanpa salah alamat. Coba bayangin, ini hari pertama si switch kerja. Baru dicolok, baru nyala. Dia udah terhubung nih ke beberapa komputer. Tapi coba lihat otaknya. Itu loh tabel alamat MIC-nya. Kosong melompong. Dia sama sekali nggak tahu siapa aja yang nyambung ke dia. Dia siap kerja, tapi bingung dong, gimana caranya ngirim data kalau nggak kenal siapa-siapa? Nah, tabel inilah yang bakal jadi otaknya si switch. Anggap aja ini kayak buku kontak super canggih. Soalnya, setiap perangkat di jaringan, mau itu komputer, HP, printer, semuanya punya alamat unik yang namanya alamat MAC. Tugas si switch ini adalah ngisi buku kontaknya, nyatetin, oh alamat MAC ini adanya di colokan nomor sekian. Oke, saatnya beraksi. Ceritanya, komputer A mau kirim data ke komputer D. Ini pengiriman pertama kalinya. Sebuah paket data, atau kita sebut aja frame, meluncur dari komputer A dan masuk ke switch. Nah, ini dia nih momen pembuktian buat switch kita yang otaknya masih kosong. Kira-kira apa yang bakal dia lakuin? Setiap kali ada data yang masuk, switch itu cuma ngelakuin dua hal sederhana. Aturan pertama, belajar. Dia bakal ngintip alamat pengirimnya, terus nyatet di otaknya, aha, jadi si pengirim ini ada di colokan nomor segini. Terus, aturan kedua, meneruskan. Dia lihat alamat tujuannya, terus nanya ke diri sendiri, oke, paket ini enaknya dikirim kemana ya? Dan coba lihat, begitu frame dari komputer A masuk lewat port 1, si switch langsung belajar. Perhatiin deh tabel alamat MAC di situ. Yang tadinya kosong, sekarang punya isian pertama. Port 1 itu alamatnya komputer A. Wah, otaknya mulai keisi. Ini langkah pertama dia buat jadi pintar. Oke, bagian ini seru nih. Si switch kan udah tahu di mana komputer A. Tapi tujuan paketnya, si komputer D, alamatnya belum ada di catatannya. Masih jadi misteri. Terus, gimana dong? Apa yang harus dia lakuin sekarang? Nah, kalau lagi bingung, si switch punya satu jurus pamungkas. Dia balik ke cara lama, kayak hub. Dia bakal nyebarin, atau istilahnya ngeflat, alias membanjiri, paket data itu ke semua colokan yang ada, kecuali colokan tempat data itu datang. Ini kayak teriak di ruangan, woi, siapapun yang namanya komputer D, ada paket nih buat kamu. Kelihatan brutal, tapi ini strategi penting buat belajar. Ternyata, aksi teriak-teriak tadi ada nama kerennya di dunia jaringan, Unknown Unicast. Disebut unicast karena tujuannya spesifik ke satu perangkat, dan unknown karena, yaitu, switch-nya belum tahu lokasinya di mana. Jadi disebarin ke semua adalah satu-satunya cara biar pesannya nyampe sambil berharap ada yang jawab. Dan strategi teriak-teriak tadi berhasil, komputer D nerima pesannya. Sekarang, dia harus kirim balasan, kan? Nah, ini dia nih momen puncaknya. Balasan inilah yang bakal bikin switch kita jadi jenius seutuhnya. Perhatiin baik-baik ya. Oke, komputer D balas pesannya. Frame balasannya masuk ke switch lewat port 4. Ingat kan aturan pertama si switch? Betul, belajar dari alamat pengirim. Dia lihat paketnya, oh sumbernya sekarang dari komputer D. Nah, ini dia potongan puzzle terakhir yang dibutuhin sama si switch. Dan inilah hasilnya. Begitu frame dari komputer D masuk ke port 4, switch langsung update otaknya. Lihat tabelnya sekarang. Udah lengkap, dia tahu persis komputer A ada di port 1 dan komputer D ada di port 4. Mantap! Nah, sekarang ceritanya beda banget. Udah 180 derajat beda. Si switch harus nerusin balasan ini ke komputer A. Dia cek buku kontaknya dan bingo, datanya ada.
Dia tahu persis komputer A ada di port 1. Udah nggak perlu lagi teriak-teriak ke seluruh ruangan. Dan lihat deh, keajaibannya. Switch sekarang dengan cerdasnya ngirim frame itu hanya ke port 1. Perhatiin deh, komputer B dan C sama sekali nggak keganggu. Mereka nggak nerima data yang bukan buat mereka. Komunikasinya sekarang jadi privat, langsung, dan super cepat. Inilah kekuatan sejati dari sebuah switch. Jadi, ya gitu deh. Mulai detik ini dan seterusnya, setiap kali komputer A dan D mau ngobrol, prosesnya bakal seefisien ini. Si kali switch udah punya catatannya, jadi dia bisa langsung bikinin jalur pribadi di antara mereka berdua. Nggak ada lagi tuh proses belajar yang lambat untuk pasangan ini. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Kuncinya ada di dua kata, menyaring dan meneruskan. Dia menyaring lalu lintas biar nggak ganggu yang lain, dan meneruskannya lewat satu port yang paling tepat. Proses belajar tanpa henti inilah yang bikin dia punya kekuatan super ini. Kita barusan ngeliat gimana caranya satu kali switch jadi pintar. Sekarang, coba deh bayangin, proses belajar dan meneruskan yang kelihatannya simpel ini terjadi jutaan kali tiap detik di jutaan switch yang saling nyambung di seluruh dunia. Inilah fondasi tak terlihat yang bikin seluruh internet bisa jalan. Ternyata, kecerdasan global itu dimulai dari satu langkah belajar yang sederhana.